Pas saya ngerokok, tiba-tiba pas saya buka jendela itu pemakaman bang. Oh, astagfirullah. Pemakaman yang benar-benar udah nggak keurus. Jadi itu pemakaman, saya buka itu pemakaman, saya tutup lagi hordeng, saya buka lagi, orang pada baris bang. Itu demi apapun saya melihat. Yang di bekas pemakaman itu. Tahu Pengabdi Setan? Nonton film yang pertama? Iya, tahu. Saya ngalamin. Oh. Yang benar-benar dijegat sama itu pada net ke atas. Ada yang nangkring di pohon, ada yang itu di itu. Gua berdiri banget nih. Iya, ada yang nangkring di mana-mana, ada yang bawa pala gini. Dan itu karena kan kalau lantai 3 kan nggak gitu jauh. Bang. Iya, benar. Dan mata saya itu disuruh untuk lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2018 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Paris. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ale. Bang Paris ini masih saudara sama Paris Hilton apa Hotman Paris nih? Masih pacar gelap kali ya. Pacar gelap Paris Hilton ya. Bisaan dia pacar gelap. Kan jauh Bang. Gelap transportasinya. Kalau sama Hotman Paris masih saudara ya. Tulang. Ya. Oke, Bang Paris terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan hadir di studio dan basecamp Jejak Backpacker. Sama-sama, terima kasih juga Bang. Bang Paris mau berbagi cerita dong ya. Boleh. Bukan mau berbagi angpau ya. Bukan lebaran ntar belum. Oke, Bang Paris. Jadi cerita Bang Paris ini kejadiannya itu tahun 2000 Di 2018. Oke. Bang Paris bisa di-spill sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Kejadiannya itu seperti apa? Ya, jadi awalnya saya merasakan hal-hal mistis itu ya Bang ya. Itu ketika saya berada di Jogja. Tepatnya itu ada di alun-alun Jogja yang ada beringin kembar itu loh Bang. Oke. Nah, dari situ saya sempat ikut main di situ dan akhirnya sempat ngalamin kejadian mistis di sana sampai akhirnya berlanjut ya sampai beberapa tahun ke depan. Saya tuh kerja dulu. Jadi saya kerja di salah satu birokrasi. Jadi kerjaan saya tuh dulu suka ke daerah-daerah. Tapi pas dari tahun 2018 dan saya pas lagi di Beringin Kembar di Jogja itu sepanjang tahun ketika saya ke daerah itu hampir mengalami hal-hal mistis gitu. Oke. Iya. Dikip dulu ceritanya Bang. Baik Bang. Tapi sebelum Paris menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke Bang, menarik nih. Oke, Bang Paris mungkin buat menyingkat waktu Bang Paris bisa langsung aja cerita kali ya. Jadi saya langsung cerita ke yang di situ ya Bang ya. Boleh dari awal sampai kejadiannya seperti apa gitu. Silahkan Bang Paris. Jadi di tahun 2018 itu saya lupa bulannya bulan apa. Jadi ada perjalanan dinas lah gitu kalau di kantor-kantor itu. Awalnya saya hanya makan malam nih Bang gitu. Saya keluar makan malam sama temen sama atasan saya gitu kan. Setelah lewat makan malam itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 malam itu kita lewat situ tuh lagi naik Grab lewat alun-alun itu. Terus
ada temen saya atau saya lupa atau bos saya gitu bilang, lu mau nyoba itu nggak, katanya gitu. Kan lagi rame tuh bang, mata ditutup itu. Akhirnya kita sempet turun di situ, kita jalan-jalan di alun-alun gitu kan. Saya bilang, saya awalnya ragu tuh bang. Jadi ngapain sih, kayak kurang kerjaan aja main-main kayak gitu. Saya mikir kan, maksudnya kayak ya mata ditutup jalan ke sana jam 1 malam tuh ngapain gitu. Saya mikir ya. Akhirnya saya sempat memperhatikan ada beberapa orang dulu tuh bang. Jadi kayak ada 2 orang yang ditutup gitu. Jadi modelannya katanya gini ya, kalau nggak saya salah informasi itu. Kalau salah nanti mungkin dikoreksi gitu. Jadi katanya mata ditutup, permainannya terus kita jalan. Kalau kita bisa melewatin jalur itu, ya kan, katanya hajat kita tuh bisa terkabul atau apa gitu. Dan situ ada abdi dalamnya gitu. Kayak bapak-bapak paruh baya. Tapi memang itu pada dasarnya unsur-unsur permainan doang yang saya lihat gitu. Jadi ada temen jalan kayak ngasih kode terus bercanda-bercanda kan, ketawa, oh belok sini lurus, belok sini gitu. Saya mikir wah seru juga nih gitu kan. Maksudnya buat bahan bercandaan, buat upload di IG gitu. Cuma memang itu jam 1 malam. Akhirnya teman saya itu bilang, udah lu coba gitu. Dari sekian banyak itu nggak ada yang mau nyoba kan. Katanya ada yang udah pernah, ada yang belum. Akhirnya saya penasaran kan. Karena beberapa teman-teman yang di situ kok nggak ada yang bisa lewat, sekalinya ke situ belok ke kanan, baru di tengah belok ke kiri atau balik lagi ke sana gitu. Akhirnya matanya saya ditutup gitu. Saya ditanya sama yang abdi dalam menjaga itu, namanya siapa? Faris. Itu asalnya di mana? Ya, saya dari Bekasi gitu. Ya udah ditutup. Dia bilang gini, nggak boleh ada rasa sombong katanya gitu. Di hati tuh kok nggak boleh ada rasa menantang, yang saya ingat itu kan. Ya karena saya nggak ada rasa itu, karena saya cuma mikir ya udah ini permainan aja gitu. Saya cuma buat having fun doang gitu. Jadi udah saya tutup. Saya jalan tuh di situ. Jalan awalnya normal bang, saya jalan cuman gelap kan karena ditutup pakai kain hitam dan posisi malam gitu kan. Tapi yang saya gelap itu karena di alun-alun masih banyak pantulan cahaya lampu, jadi kayak masih ada bias-bias lampu gitu. Kalau kita ini ditutup kan masih ada suka bias ya. Saya jalan di situ kan, terus ada suara teman saya gitu sama atasan saya kayak ngasih arahan, jalan lah, lurus gitu. Belok kiri, belok kanan. Saya masih denger itu kan. Terus tiba-tiba saya jalan kurang lebih 1 menit atau 2 menit, tiba-tiba kuping saya tuh kedap gitu. Oh, pengang kayak ngedengung. Jadi gitu awalnya ngedengung, tiba-tiba saya nggak bisa ngedenger suara keramaian itu, yang saya bingung. Jadi awal ada suara keramaian saya nggak bisa denger tuh bang. Tapi saya masih bisa denger, anehnya tuh teman saya itu yang ngasih arahan lurus, kiri, kanan. Tapi saya cuma ngedenger suara itu doang. Jadi kayak di ruangan sepi, ruangan gelap gitu mungkin, terus kayak ada suara orang dan satu sumber itu doang gitu. Awalnya saya nggak mikir curiga kan, mungkin karena saya fokus ke sana jadi suara lain nggak kedengeran. Terus saya jalan. Pas di tengah itu, yang darinya gelap itu jadi lebih pekat gelapnya bang, yang saya rasa. Jadi nggak ada pantulan cahaya lagi nih. Lah, kok saya di situ udah mulai agak nggak merinding sih, cuman saya berpikir masih logis gitu. Mungkin karena saya tutup matanya lama, jadi bias lampunya itu udah makin hilang gitu, saya mikir. Tiba-tiba saya ngelihat, saya bukan di kegelapan itu yang saya melihat ya dengan nyata itu, ada sekelompok prajurit gitu bang. Jadi prajurit berpakaian Jawa kuno. Jadi pakai baju Jawa kuno tapi prajurit gitu, kayak bawa tombak segala macam, dan jalannya rapih banget. Trak. Situ saya juga mulai curiga kan, kok ada kegiatan ini malam-malam gitu. Maksudnya mungkin kegiatan keraton atau ke daerahan di situ gitu kan. Tapi tiba-tiba pas makin maju ke saya, mukanya tuh muka marah gitu. Muka marah, terus bawa tombak ngadep ke saya bang. Gitu. Jadi kayak ngadep makin depan itu makin ngadep gitu. Tapi saya makin jalan terus, ketuntunnya tuh makin jalan. Tapi suara teman saya itu masih ada. Jadi suara yang saya dengar teman saya itu cuman lurus kiri kanan gitu doang gitu. Tiba-tiba yang aneh itu ada satu orang itu yang lari, atau saya lupa bawa kuda gitu. Kayak mungkin ibaratnya kayak jagoannya atau apa gitu, saya nggak tahu. Panglimanya kali. Dia langsung menghunuskan ke saya, tiba-tiba bias hilang gitu. Wah, di situ langsung hawa yang saya ingin, kayak angin, hembusan angin gitu. Terus tiba-tiba prajurit yang lain itu hilang semua. Jadi ada yang mental ke kiri, ada yang mental ke kanan, ada yang mental ke kiri, ada yang mental ke kanan. Saya makin lurus lagi, jalan makin lurus.
saya melihat sosok gede banget, gede besar bang. Dan jujur bang, sebelum kejadian itu saya tipe kalau orang yang nggak percaya sama hal-hal mistis. Jujur aja, kayak maksudnya kayak saya punya mata diciptain yang oleh Tuhan gitu, ya digunain buat hal-hal yang lihat-lihat keindahan lah. Saya mikir saya bukan tipe orang yang nyari penampakan atau apa, mikir gitu kan. Udah Termasuk skeptis lah. iya, maksudnya skeptis gitu. Maksudnya ya saya percaya ada hal gaib, cuman saya tidak mengimani bahwa itu ada. Saya takutnya malah arahnya ke sana semua gitu. Tiba-tiba ada satu sosok besar, tinggi, hitam gitu yang saya lihat, benar-benar gede gitu. Saya cuman ngelihat cuman ada 2 mata bentuk laser gitu. Jadi laser merah ke arah saya tuh bang. Dan baunya luar biasa. Bau busuk bangke gitu. Terus kayak ada bau singkong kebakar atau apa, saya nggak ngerti lah, bau kabel segala macem. Dia itu diem aja, cuman saya makin kesana makin ketarik sama dia gitu bang. Nah di situ saya udah bener-bener takut karena mikir ini udah nggak bener nih. Dan saya mau berusaha lepas ini, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa gitu. Jadi tangan saya kaku, tapi ini doang yang jalan nih. Jalan, kayak ketahan gitu. Ketahan. Dan suara teman saya masih ada. Dan di situ saya mau ngomong nggak bisa gitu. Jadi kekunci semua. Dan itu langsung ada di satu scene, tiba-tiba saya bisa ngeliat hutan gelap gitu, kayak hutan belantara gitu. Wah itu saya makin panik nih, apakah saya ada di dunia mana nih, saya mikir. Saya mau nangis nggak bisa, mau baca-baca nggak bisa, teriak pun nggak bisa gitu. Ya udah saya jalan. Tiba-tiba sama dia masuk ke airnya, dia saking keselnya ngantem ke saya, hilang lagi. Hilang. Nah pas dari situ itu baru kelihatan yang beringin kembarnya itu, tiba-tiba ada ya kuntilanak. Dan di situ saya pertama kali ngelihat sosok-sosok makhluk yang memang orang-orang ceritakan gitu. Tapi yang saya lihat itu kayak kuntilanak gitu. Yang saya lihat ya, itu mukanya tuh bukan berbentuk manusia bang, nggak kayak yang penampakan yang ada di TV-TV itu, pucat gitu. itu. Jadi mukanya itu aneh, matanya ada di sini, matanya ada, mukanya aneh macem-macem deh. Ada yang tangannya 8 kayak, itu saya kalau situ merinding banget sih, kayak ada yang tangannya 8 kayak laba-laba gitu. Jadi emang bener bukan ya, jadi sosoknya tuh manusia gitu, yang kita lihat kayak gambaran manusia. Cuman saya nggak bisa tahu anak itu perempuan apa laki ya, karena mukanya tuh begitu gitu. Akhirnya setelah udah gitu saya udah berpikir bahwa ya udah saya nggak tahu nih saya keculik atau apa gitu. Tiba-tiba nyerang lagi, hilang lagi, kehempas segala macam. Nah tiba-tiba pas selang dari itu semua pada keluar, bahkan ada kayak yang tuyul itu gitu. Dan kalau saya lihat tuyul itu mirip kayak film kayak Lord of the Ring gitu loh, kayak yang kecil yang mukanya ya yang musuhnya itu, dan giginya itu taring semua. Itu yang saya bisa lihat gitu ya pada saat itu. Cuma saya nggak bisa mastiin itu tuyul atau bukan, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba itu hilang semua. Saya mulai itu bang dengar suara-suara normal lagi. Jadi yang tadinya lampu gelap gitu, mata saya gelap, ada bias cahaya dikit-dikit. Terus ada suara keramaian lagi. Dan di situ saya udah nggak ngedengar suara teman saya tuh. Nah pas dari situ tiba-tiba saya ngedenger satu teriakan kenceng, manggil nama saya gitu. Ternyata teriakan itu ya abdi dalam itu, yang teriak dari jauh. Teriak gitu, tapi nadanya nada kesel gitu, nada marah. Akhirnya saya buka mata saya kan, karena udah mulai sadar. Itu saya tinggal selangkah lagi mau lewat situ. Tinggal selangkah atau 3 langkah udah berhasil di situ tuh kalau nggak diteriakin gitu. Akhirnya saya berbalik badan, saya jalan ke arah yang orang manggil itu. Situ orang pada kaget bang. Jadi orang yang rame mau ngantri main acara itu kan dari mana-mana. Waktu itu ada yang saya lihat dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa juga. Ngeliat muka saya tuh katanya hitam geseng. Setelah dibuka itu mata merah. Saya jalan situ. Tapi badan saya tuh panas, saya rasanya panas, dan bukan kayak kerasukan sih. Jadi kayak ada satu sifat ketika saya digangguin kesel gitu, kayak gue nggak bisa nih diginiin gitu. Jadi tapi muka saya mata saya merah, muka saya gosong kayak kebakar gitu. Teman saya juga sampai kaget ngeliat itu kan. Terus akhirnya saya dikasih air sama di dalam itu, di air aqua saya inget, suruh cuci muka. Di situ saya diomelin, kata dia gini, kamu saya panggil kok nggak denger gitu.
karena kamu kalau selangkah lagi ke sana hilang, dibawa bangsa mereka katanya gitu. Bukan niat mau gimana kata gitu. Makanya dia bilang gitu, ini nggak boleh dijadiin mainan kata, kalau punya niat buat hajat atau segala macam. Ini cuman bahwa kita tuh punya sejarah budaya gitu. Maksudnya jangan diganggu dengan hal-hal niat keduniawian kata dia gitu. Jadi nggak boleh tuh kata. Ya dia juga menyarankan ya minta itu sama yang Maha Kuasa. Terus saya dibilang gini, kamu juga di sini nantang kata dia gitu. Ya saya bilang saya nggak nantang, saya nggak ada rasa nantang. Tapi kamu ada rasa nantang? Nggak ada, saya bilang. Ya yang saya kaget, abdi dalam itu tiba-tiba tahu nyebutin kayak leluhur-leluhur saya gitu. Kamu orang Sunda kata dia gitu. Iya, kakek kamu dulu, ya kakek dari bokap ada tentara gitu. Angkatan, saya kaget itu kok bisa tahu nih orang. Gitu. Kamu ada darah Pajajaran katanya gitu. Loh saya makin gak tahu lagi karena keluarga tuh nggak tahu gitu. Maksudnya nggak pernah ngasih tahu ke saya gitu. Dan saya emang karena skeptis gitu, karena saya mikir untuk mempercayai waktu dulu ya, untuk mempercayai hal-hal gaib itu menurut saya udah di era gini ngapain sih lu pada masih mikir-mikir gitu gitu loh. Orang udah pada ke bulan, udah pada kemana gitu saya mikir. Terus tiba-tiba dibacain lah sejarahnya gitu. Ya kamu ada keturunan dari darah Pajajaran, dan siapapun kalau yang ada darah Pajajaran keturunan di sini itu nantang buat mereka kata gitu. Makanya dia nyebutin di dalamnya kayak kamu ngelihat kan ada barisan tentara gitu, tapi tentara itu mental, terus ada barisan ini. Karena ternyata katanya dia, saya nggak pernah tahu ya sampai saat ini, saya berusaha untuk memahami, nggak pernah ngerti. Jadi ada sosok leluhur banyak yang berdamping saya di belakang, jadi ikut perang gitu. Jadi mau ngerebut gini, ini biar jadi bahan gua nih katanya gitu, yang saya ini supaya jadi kesana gitu. Tapi yang dari belakang saya ini katanya nggak terima. Itu saya makin kayak orang gila bang, dikasih tahu kayak gitu. Aduh, saya udah bener-bener nggak tahu orang saya niatnya kayak gitu kan. Ya kalau sekarang itu kan khodam ya sebutannya. Wah ya, khodam atau apalah gitu ya. Okay. Terus akhirnya saya ngobrol sama teman saya setelah itu. Tapi pikiran saya tetap ke sana terus. Ih, gue mau balik ke sana deh, gue mau balik sana ke situ terus bang. Sepanjang jalan saya di Grab itu menuju hotel, jadi teman-teman saya sampai panik. Udah nggak usah mikir gitu-gitu, udah langsung dibawa pulang. Terus saya tanya pas lagi, akhirnya sama teman saya diajak ngopi, direlaksin. Akhirnya saya ngobrol, saya ceritain apa yang saya lihat. Terus saya bilang gini, tadi lu ngasih tahu gue ya untuk jalan kiri jalan kanan, ternyata teman saya nggak ada yang ngasih tahu. Astagfirullah. Iya. Oh nggak ada, jadi suara-suara itu dari mana? Nah itu makanya yang saya bingung, mungkin supaya saya benar-benar cepet ke jalur lurus itu, karena yang saya dengar itu ketika ke kiri ke kanan itu suara teman saya, dan ketika saya ikut itu jalurnya bener, jadi nggak nyimpang kayak yang lain gitu. Anjir, merinding. Iya, jadi saya pas kayak gitu tuh enggak, gue nggak ada yang ini, karena lu jalan lurus aja gitu. Jadi ketika kiri kanan kenapa nggak kita kasih tahu, karena lu udah ngerti gitu. Maksudnya udah nih, makanya awal-awal teman-teman saya bilang ini orang jago banget nih, mata ditutup kok lancar aja, malah mau nyampe ke itu. Bahkan orang-orang yang dulu sebelum saya lihat itu baru berapa langkah belok terus muter lagi ke sini, walaupun temannya ngasih tahu gitu. Iya. Wah, akhirnya dari situ saya udah tuh nggak mikir ini lagi kan. Udahlah, saya mikir kayak, tapi akhirnya pas besoknya tuh sebelum ke situ pulang, saya dipesanin sama abdi dalamnya, saya salah satu orang yang nggak boleh nginjekin kaki di situ lagi, walaupun saya ada di alun-alunnya. Katanya tuh bisa nanti kenapa-napa, bisa nanti ini. Makanya saya kalau setiap ke Jogja lagi gitu, itu adalah salah satu tempat yang saya hindarin gitu. Udahlah, takutnya mungkin emang ini bukan niat saya atau apa gitu, tapi daripada nanti jadi susah orang semua kan, saya mikir udahlah. Jadi saya nggak pernah lewat alun-alun itu lagi gitu. Jadi nah semenjak saat itulah berlanjut banyak kejadian-kejadian mistis yang menurut saya benar-benar di luar nalar, dan benar-benar kayak mungkin bangsa-bangsa mereka pengen menunjukin bahwa kita ini ada gitu, dan lu salah gitu. Pernah ada satu ketika juga saya ke Tasikmalaya gitu. Jadi saya Tasikmalaya, setelah dari situ selang berapa minggu saya ke Tasikmalaya, jadi naik mobil bertiga, ada teman juga sama atasan saya gitu. Paginya itu kita sarapan nih bang, jadi kan acara sebelum acara kita kerja gitu, sarapan biasa, saya ketawa-tawa segala macam, bercanda lah bang gitu. Tiba-tiba teman saya sama bos saya berhenti lagi makan. Itu mulut lu kenapa kok banyak darah katanya gitu. Jadi mulut saya banyak darah semua bang, sini darah semua.
Tapi saya nggak ngerasain sakit dan saya nggak ngerasain ada darah di mulut saya gitu. Keluar dari mulut. Keluar dari mulut, jadi netes gitu sampai sini. Kegigit kali lidah lu? Enggak, orang nggak sakit gitu. Akhirnya sampai dikasih tisu satu tisu yang box itu, darah tuh nggak hilang-hilang. Jadi saya gini dibuang itu sampai yang punya rumah makannya itu sampai pada kaget karena kan itu baru buka dan baru kita 3 orang doang. Dikasih batu es terus gitu-gitu terus. Akhirnya saya mohon maaf nih ya, saya muntahin gitu ke plastik gitu. Itu jadi saya ngebuang ludah itu kayak abis orang kumur-kumur air banyak dibuang gitu. Jadi ludah saya ngeluarin ludah dikit tapi isinya darah semua. Cerok darah semua gitu. Sampai ada setengah plastik itu isi darah semua dan saya nggak sakit gitu. Saya benar-benar nggak ada yang ngerasa sakit, nggak ngerasa apa gitu. Akhirnya karena panik langsung ke mobil, udah dah cari rumah sakit segala macam gitu. Saya bilang enggak usah, orang saya nggak sakit. Gimana mukanya juga udah pucet katanya. Jadi mungkin yang mereka lihat tuh muka saya pucat karena mungkin kehabisan darah gitu bang. Tapi saya benar-benar nggak ngerasa sakit atau enggak sama sekali. Saya nggak ngerasa lemes gitu. Karena ada satu lagi di perjalanan itu saya mau kebelet kencing nih. Jadi saya mau kebelet kencing. Di situ saya telepon bokap saya, ayah saya ya. Saya telepon gitu. Saya nggak ceritain kejadian apa-apa kan. Akhirnya saya habis kencing di kamar mandi saya telepon, saya cuma ngabarin saya udah nyampe sini gitu. Biasanya kan saya kabarin keluarga gitu. Terus saya ingat ya saya bilang, kamu ngomong macem-macem ya di situ gitu. Emang kenapa katanya? Iya jangan ngomong macem-macem katanya gitu. Jadi saya kan nggak pernah tahu kakek saya dari bokap ya bang, karena ketika saya itu kakek saya udah meninggal lama gitu. Jadi ternyata pas titik saya di situ itulah tempat kelahiran kakek saya. Di titik itu kata bapak saya jelasin di telepon. Saya tadi di sini makan di sini. Mungkin spesifikasinya saya nggak bisa jelasin ya bang. Terus iya kamu ngomong macam-macam, dan situ saya inget memang bercandain teman saya kayak kita bercandain temen nongkrongan kayak lu bego tolol gitu. Dan karena saya belum pernah ke tanah kakek saya dikasih itu. Dan anehnya ketika saya keluar itu nggak ada darah sama sekali yang keluar ketika saya telepon. Terus saya habis selesai buang air kecil, saya masuk ke mobil, teman saya pada kaget. Lah kok nggak ada darahnya lagi katanya gitu. Terus muka lu juga jadi seger gitu. Lu habis ngapain katanya. Itu sepanjang perjalanan sampai mereka nginep segala macem, sampai kita nginep segala macem, itu pada bengong semua bang, mikirin kok bisa gitu. Dan saya juga sendiri nggak habis pikir kok bisa gitu. Kok bisa segala macam. Kalau mimisan kan masih wajar. Wajar. Jadi saya merasa rembesan darah saya itu ada di pangkal lidah bang. Jadi dekat lak-lakan gitu, ya kayak orang bilang kalau ada suara kan ada dekat amanda yang suara itu. Jadi benar-benar di ujung pangkal lidah itu, jadi darahnya tuh ngerembes. Jadi ngerembes terus kayak di sini jadi penuh cairan, saya muntahin gitu. Jadi nggak ada luka sama sekali di bagian lidah saya yang pangkal itu, benar-benar memang ya kayak rembesan darah aja gitu. Saya keluarin, saya muntahin gitu. Di situ saya udah mulai berbaikin sikap tuh bang, karena yang namanya bercanda kan, mungkin kalau di tempat-tempat aneh asing nggak boleh ngomong sembarangan, saya mikir ya karena nggak boleh itu segala macem gitu. Ya di situ saya makin gak nyaman sama diri saya gitu. Jadi ceritanya memang kan prosesnya itu saya kerja di situ tuh dari tahun 2015 bang. Jadi ada di satu instansi pemerintah. Memang banyak hal-hal kemudaratan yang saya rasa gitu. Jadi awal-awal saya masuk ke tempat itu sampai ke fase 2018, saya nggak pernah ngalamin hal-hal mistis sama sekali. Walaupun saya udah pernah ke mana-mana gitu sebelumnya. Cuman mungkin pas saya ada niatan bahwa saya capek nih melakukan hal-hal begini gitu. Karena ya kalau kesana saya mengalami di birokrasi gitu selama kurang lebih 5 tahun, dan itu memang kotor banget bang, kayak maksudnya kayak iya masalah korupsi segala macem gitu, terus masalah ya main-main perempuan untuk atasan-atasannya gitu. Jadi saya tuh berusaha untuk misalnya nyariin cewek buat mereka segala macem gitu. Jadi saya bergejolak di dunia kemaksiatan yang memang udah pol-polan banget pada saat itu. Tapi memang di fase-fase 2018 itu saya ada niatan buat, saya nggak memahami konteks hijrah sih ya. Maksudnya orang-orang yang sekarang balik hijrah itu saya nggak memahami konteks itu. Tapi yang saya pahamin, saya harus balik ke
fitrah saya atau seperti lebih manusia baik lagi gitu ya. gitu Iya, ya. dari awal gitu. Jadi mulai di situ karena memang yang saya alami secara spiritual untuk proses ke balik ke titik awal seperti kita dilahirkan itu prosesnya susah. Jadi kayak biasain sholat, misalnya dari yang nggak bisa sholat 5 waktu coba ada sholatnya gitu. Itu saya mulai terbiasa itu, tiba-tiba yang anehnya hal-hal gaib itu malah mulai muncul gitu. Dari segi gaib dulu gitu ya. Oke. Dari segi gaib gitu. Jadi banyak banget saya ngalamin itu di rentan waktu 2018. Di 2018 pada akhirnya di 2019 akhir itu atau 2020 ke awal saya udah mantep nih bang. Saya nggak bisa setengah-setengah nih kalau untuk kayak gini. Saya masih tetap berada di jalur lingkaran yang nggak benar gitu. Karena menurut saya mau sebenar apapun kita, kalau memang banyak orang yang bilang kalau kita jadi berlian di tempat sampah pun akan jadi berlian. Tetap jadi berlian menurut saya. Tapi berlian itu pasti ada nodanya bang. Ya kan, misalnya kita berlian kita taruh comberan pasti hitam dong. Iya. Nah untuk hitam itu kan harus dicuci gitu kan. Harus dicuci, ketika dicuci itu ya harus pakai sabun, harus pakai minyak segala macam. Dan menurut saya iman itu adalah untuk membersihin berlian itu gitu. Dan berlian itu ya seperti hati kita. Jadi saya mikir nggak bisa nih kalau saya setengah-setengah gitu. Saya berpikir lillahi ta'ala, saya keluar dari situ kan. Di 2019 saya keluar. Ketika saya keluar ya saya mulai mengalami kejadian-kejadian yang lebih nggak ke mistis sih, lebih ke penggodokan ujian hidup di dalam diri saya gitu. Maaf, sebelumnya itu pemerintahan atau apa? Iya pemerintahan. Cuma saya nggak bisa nyebut instansi ya bang. Dia ada satu pemerintahan lah, birokrasi. Jadi yang bikin saya aneh gitu ketika saya keluar dari situ dan untuk memantapkan bahwa saya kayaknya harus kembali nih gitu. Saya harus, kapan lagi waktu saya gitu kan. Itu jadi yang lebih aneh itu dari rumah saya nggak pernah banjir bang, di Bekasi, di tempat saya itu. Tiba-tiba di tahun 2019 akhir saya keluar, 2020 awal itu banjir besar kan. Dan yang dihantam pertama itu rumah saya duluan. Yang anehnya gitu, yang benar-benar banjir gede itu rumah saya duluan. Dan banjir terparah itu masuk ke kamar saya. Jadi pada hanyut semua tuh apa yang saya punya gitu kan. Jadi ada sebagian yang bisa saya udah benar-benar hilang. Itu saya nggak habis pikir kok begini gitu. Cuman pada akhirnya saya mencoba untuk berpikir lebih logis dan positif aja, mungkin karena ini curah hujannya terlalu besar segala macem. Lalu hujan-hujan itu datang setelah habis itu nenek dari bokap tuh meninggal. Nenek dari bokap itu meninggal selang beberapa bulan. Jadi meninggalnya itu urutan semua bang. Jadi nenek saya kayak udah ada, kalau umur kan nggak ada yang tahu ya. Ya. Cuman sampai pada akhirnya saya bisa kayak kok nggak make sense menurut saya gitu ya. Kayak nenek saya meninggal, om saya nomor 1 meninggal selang beberapa bulan, yang nomor 2 juga meninggal selang dalam beberapa bulan, dalam setahun itu 3. Dan itu ketika saya berusaha untuk balik ke jalur agama gitu Pak. Oke. Karena bapak saya anak ketiga, saya ada rasa ketakutan. Dan situ muncullah kayak bisikan-bisikan setan, abis ini bokap lu nih yang mati. Abis ini bokap lu nih yang mati. Oh enggak, saya bilang gitu dalam hati, enggak. Semua takdir itu di jalan Allah. Ternyata yang meninggal itu om saya, yang jadi bapak saya punya adik perempuan. Ya, adik perempuan. Yang paling saya terpukul itu ternyata om saya yang suaminya itu meninggal. Yang meninggal. Dan itu adalah orang yang paling dekat nomor 2 setelah bokap ya. Jadi saya ngerasa banget orang-orang yang saya percaya dalam proses hidup saya itu hilang. Dan hilangnya itu dalam waktu berdekatan dan nggak sakit nggak apa. Yang kalau untuk nenek saya sakit, cuman untuk yang terakhir itu om saya itu benar-benar dia punya riwayat jantung tapi matinya benar-benar dalam keadaan sehat bang. Dan itu lagi mau nyolatin jenazah di depannya. Jadi ada yang meninggal depannya. Habis nyolatin jenazah dia makan bakso, wudhu mau sholat zuhur, meninggal. Jadi kayak ngajak gitu, percis di depannya. Dia mau ngubur nih, jadi meninggal. Jadi ada 2 proses berdekatan di situ. Tetangga itu meninggal, dia lagi ngegotong, udah makan bakso segala macem.
habis nyolatin jenazah karena fasenya itu mau habis zuhur kan, sebelum zuhur. Jadi pas habis zuhur itu meninggal, dan itu saya terpukul banget bang. Saya ada berada di titik kayak, kok ketika saya mau mulai bener malah begini sih fasenya gitu, kayak hal-hal yang nggak di luar logis saya itu ada semua gitu. Terus pernah ada satu fase lagi di 2021 saya kena covid. Oh, kena. Menurut saya, dan saya lebih agak skeptis lagi juga ke covid waktu itu kan. Saya mikir kayak enggak lah, ini penyakit biasa. Ternyata saya kena lebih dari 2 minggu dan hampir sebulan saya covid. Oh, lama ya. Dan kejadian yang lebih serem menurut saya ketika saya covid itu, jadi pas hari ketiga saya setelah tes covid dan saya covid itu, saya serangan tuh habis subuh bang, sebelum subuh jam 3 jam 4. Jadi pernah di hari ketiga atau keempat tiba-tiba dada saya sesak, terus mata saya ngeliat ke atas, yang saya lihat itu, yang saya ingat gitu, saya udah nggak bisa ngedenger apapun lagi. Ada salah satu sosok bertinggi besar pakai jubah putih gitu sampai nembus ke rumah saya, itu. Dan saya cuman bisa ngeliat mungkin mata kaki apa dengkulnya doang. Di situ tiba-tiba saya gelap, saya kayak masuk ke satu scene, saya diyasinin. Saya masuk di scene diyasinin, dan yang lebih saya takut lagi, di situ bajunya sama dengan saya yang pakai sebelum saya hilang itu. Jadi saya ngelihat saya diyasinin itu, bajunya itu sama. Dan kondisinya itu orang yang pada yasinin saya pakai masker semua, kondisi covid. Itu kondisi covid segala macem. Sebelah kiri kanan kiri saya ini ada makhluk besar itu tuh, saya nggak tahu tuh, saya kalau sampai sekarang nyeritain tuh agak ngeri juga gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu. So, ada di satu titik itu saya melihat itu ada saudara-saudara saya yang udah meninggal itu. Jadi kayak senyum, terus seakan-akan saya tertarik untuk ke sana gitu. Saya mikir apa saya udah meninggal gitu, karena memang apa ini mimpi? Kalau mimpi kok senyata ini, sampai saya tahu lantunan Yasin itu sejelas itu gitu. Tiba-tiba selang berapa lama azan subuh berkumandang. Tiba-tiba saya dengar azan pas saya mati itu, saya dengar azan. Tiba-tiba saya bangun, ternyata itu azan subuh. Dan ketika bangun itu saya nggak sakit lagi bang. Jadi bener-bener ya masih covid, tapi bener-bener nggak separah yang kemarin-kemarin. Jadi cuman batuk, cuman panas, cuman nyesek, udah nggak ini lagi. Cuman kalau sebelum saya mengalami fase itu, saya hampir tiap malam tuh kayak orang mau meninggal. Dan saturasi oksigen ya kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah saya di bawah 60 atau 70, saya lupa gitu ketika saya lewat itu. Dan ketika konsultasi sama dokter, ketika saya tes ini, itu memang di angka segitu tuh memang angka manusia udah mati gitu. Jadi nggak mungkin selamat gitu di saturasi oksigen itu. Iya. Tapi ketika saya jadi saya sempat dites. Jadi setelah saya lewat itu, saya sempat ke dokter lagi, saya tes saturasi saya tuh, wah ini harusnya nggak hidup nih, saturasi ini meninggal kata dia gitu. Tapi kok badan kamu sehat-sehat aja gitu. Berarti sebelum saya meninggal, yang saya parah-parahnya itu berarti kan di bawah itu. Secara logika kan, di bawah itu kan. Akhirnya saya nggak ceritain itu ke dokternya kan, karena mungkin orang akademis nggak mungkin percaya hal gitu kan. Benar. Akhirnya udah dari situ saya berusaha untuk lebih kuat istiqomah lagi sih bang di jalan Allah gitu. Karena menurut saya yang pernah saya alamin, kemaksiatan itu ada batasnya bang, ada batas capeknya ternyata gitu. Tapi ketika kita ingin berbuat balik, sebenarnya Allah itu gampang bang, kayak gue nggak pernah nutup pintu tobat lu semua gitu. Cuman ya lu harus gue uji dong gitu. Sampai saya berpikir bahwa ini ujian atau ajab gitu. Jadi saya pernah ada satu teman yang memang ilmu agamanya lumayan gitu. Saya sering belajar sama dia, sering nanya yang nggak saya tahu. Dia bilang orang kalau mau ketemu atasan aja kan bajunya rapi, ngelamar kerja bajunya rapi segala macam, nggak mungkin dalam keadaan kotor orang percaya. Begitu juga dengan Allah katanya gitu. Kalau misalnya lu mau balik, digodoknya tuh kayak gini gitu. Yang nggak masuk logika tuh benar-benar kejadian banget gitu katanya. Bener-bener nggak di luar nalar gitu. Jadi saya merasakan, mungkin saya berpikir bahwa setiap pas covid itu adalah penyaringan orang-orang bang, kayak misalnya orang yang mau balik ke agama atau benar-benar hancur.
Karena saya berpikir gitu, pas Covid itu tempat ibadah aja kan semua ditutup, padahal itu gratis Bang. Dan tempat maksiat itu, bukan maksiat ya, saya takutnya orang-orang yang meraksa itu ini, maksudnya tempat-tempat hiburan malam atau dunia-dunia entertainment gitu, sekali lagi itu bukan tempat maksiat ya kalau saya berpikir gitu, itu pun tutup pada saat itu kan, yang bayar aja tutup gitu. Dan saya pernah dapat satu nasihat yang menurut saya pegang sampai sekarang gitu. Jadi ada nasihat yang bagus gitu dari salah satu ulama yang pernah saya ketemuin gitu. Jadi saya berpikir pada saat saya proses untuk menjadi lebih baik gitu, untuk balik ke titik awal Islam. Islam itu kok kaku sih, saya bilang gitu. Nggak bisa minum, nggak bisa pacaran atau perempuan gitu, atau nggak bisa melakukan hal-hal lain yang kita pengen gitu. Selalu ada aturan yang membatasi, kata dia. Saya bilang gitu. Menurut saya kayaknya nggak fleksibel yang lain gitu, saya mikir. Terus ulama itu cuma bilang gini, kamu ke tempat-tempat seperti itu kalau minum itu bayar nggak? Iya. Beli itu bayar nggak? Nggak mungkin dong kamu punya duit 200.000 mau nyobain minuman harga jutaan. Berarti maksiat aja ada aturannya. Saya bilang. Terus kamu punya duit 200.000 mau nyewa cewek yang harganya jutaan, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kata dia. Iya nggak. Berarti itu aja ada aturannya. Kamu punya duit segini cuman bisa yang segitu gitu. Sedangkan agama aturannya gratis, jelas, ya kan? Nggak ada harus bayar masuk masjid atau apa. Mau sodako mau infak ya terserah gitu kan. Nggak ada tuntutan. Akhirnya sampai saat itu yang saya pegang bahwa keyakinan saya pada agama semakin kuat, tapi memang iman naik turun. Jadi harus benar-benar dijaga semaksimal mungkin gitu. Sampai pernah ada satu nasihat lagi yang bagus itu. Saya bukan menggurui ya Bang, tapi ini berdasar pengalaman saya. Jadi setiap ujian hidup atau masalah itu segimana mungkinnya itu akan lewat sendirinya Bang, tanpa kita sadarin. Makanya ini untuk orang-orang yang mungkin saat ini berada di titik terendah, yang dia berpikir bahwa hidup ini akan berakhir. Karena pertolongan Allah itu menurut saya hanya sebatas antara nadi sama ini nih Bang. Jadi sangat dekat banget. Jadi dan itu juga hal setan-setan itu makin kenceng untuk menarik itu ketika orang lagi putus asa. Jadi menurut saya ketika ya misalnya kalian pernah merasakan hal-hal itu dan ada sekarang ingin kepikiran bunuh diri, itu niscaya bahwa setelah kalian mengurungkan niat untuk itu, pertolongan Allah itu nyata. Dan itu menurut saya mungkin untuk semua agama mengajari seperti itu gitu. Jadi menurut saya yang pernah saya tahu gitu ya, jadi ketika orang bunuh diri itu sebenarnya dia tetap akan merasakan kesakitan itu. Jadi kalau kita bunuh diri karena gagal cinta atau apa gitu, itu akan galau terus sampai hari kiamat. Dia akan begitu terus. Jadi bukan selesai di situ sebenarnya. Iya, benar. Terus misalnya kalau Di karena dunia dia bisa di dunia selesai. iya, di dunia selesai, tapi di akhirat dia akan itu terus gitu. Terus menurut saya sangat percaya bahwa kekuatan sholawat ya Bang ya. Jadi saya pernah dikasih sholawat gitu sama salah satu habib gitu ya. Jadi ternyata sholawat ini adalah senjatanya umat muslim terbaik menurut saya. Karena sholawat itu langsung nyampe Bang, tanpa dihitung ini diterima atau enggak, itu langsung nyampe. Karena bangsa jin dan bangsa setan itu, mereka itu bisa berzikir jutaan kali, bahkan ratusan ribu kali. Makanya kita nggak heran kalau dapat dukun suruh ngamalin zikir ini kesannya berkedok agama gitu. Tapi coba aja deh Bang, ada nggak orang-orang dukun itu yang suruh mengamalkan sholawat? Saya bisa taruhan gitu, menjamin kalau ada dukun itu yang suruh mengamalkan sholawat, itu nggak akan mungkin ada Bang. Sampai coba aja cari, nggak mungkin ada. Karena kelemahan setan dan iblis itu dikunci bahwa mereka itu tidak bisa, ketika mereka berselawat atas Nabi, berarti mereka mengakui bahwa manusia itu lebih agung daripada mereka derajatnya, ya kan? Karena kan sebenarnya setan dan iblis itu dilempar dari surga menurut pengetahuan saya. Itu kan karena kesombongan, bukan karena
awalnya bukan karena nggak taat kan, karena kesombongan. Karena kesombongan akhirnya dia tidak mentaati aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada dia gitu kan. Bukan awalnya bukan dia nggak nggak taat gitu. Jadi menurut saya sholawat apapun itu penting buat niatnya. Kalau saya pribadi saya rasain niatnya jangan untuk hajat, niatnya jangan untuk menyelesaikan masalah, tapi niatnya adalah untuk berdoa untuk supaya Rasulullah itu memberikan syafaat buat kita di akhirat kelak. Itu akan membuat kita tenang gitu. Mungkin kalau untuk dari pengalaman pribadi saya untuk sampai situ aja ya. Cuman saya ada mau flashback lagi untuk kejadian horor gitu di fase 2018 itu dalam waktu 1 tahun. Jadi itu disclaimer buat yang apa yang saya rasain gitu. Pada saya ini gangguan gaib ini tetap ada di fase itu, karena kalau fase 2019-2020 ketika saya keluar dari situ saya minim gangguan, karena ya paling kalau sekarang ini kadang suka ngelewat sepintas. Okay. Karena saya nggak berusaha untuk ke daerah satu, daerah ini gitu. Jadi pernah ada satu cerita saya di Magelang gitu. Ini menurut saya ini kalau saya ceritain ini saya benar-benar panik dan takutnya luar biasa bang, ketimbang yang tadi kejadian nyata yang 2 barusan. Jadi saya kegiatan di Magelang pulang sore biasa, jadi bertiga. Nah bos saya ini langsung datang ke lokasi berikutnya, jadi nggak nginep lah di satu hotel. Dan teman saya ini punya saudara di Magelang, jadi dia harus ngunjungin saudaranya dulu. Semalam katanya, nanti gue temenin lo gitu. Karena kan dia juga harus tidur di hotel kan, karena supaya buat laporan segala macam. Akhirnya saya diajak, adalah saya sendiri. Saya sendiri di satu hotel. Hotelnya itu bagus bang, gitu. Bagus gitu, bersih. Ya kalau di daerah-daerah itu hotel tuh sederhana tapi bersihnya luar biasa gitu rata-rata. Biasanya kalau pemerintahan tuh bintang 3, bintang 4 ya? Iya, asal segitulah gitu. Saya nggak takut dong awalnya. Saya mikir ini bersih, ini bagus. Walaupun memang hotel itu kalau di daerah tuh cuman kayak banyaknya ya, kalau bukan hotel-hotel yang berlabel brand besar, kayak hotel-hotel atas pribadi ini paling cuma 3 tingkat, naik tangga 4 tingkat gitu. Tapi bersih, rapi kayak bintang 3 lah gitu. Bintang 3 itu bintang 2. Jadi masuk dalam satu kamar, karena sudah capek tuh. Sore jam 5:30 saya mandi, habis sholat maghrib, karena saya capek saya ketiduran. Tiba-tiba sebelum saya masuk ke hotel itu, karena saya suka berbau dengan, karena saya senang musik dan senang seni lukis segala macam. Ini kok bagus-bagus banget, saya bilang lukisan tua dipajang. Tapi yang saya aneh masuk saya hotel itu kok sepi banget gitu. Maksudnya nggak ada tamu yang check in, nggak ada. Itu saya mikir, oh karena ini hari biasa. Pertama, kedua bukan daerah libur untuk wisata gitu, misalnya tanggal libur gitu. Udahlah nggak apa-apa. Nah situ ada resepsionis itu benar gitu, kayak cowok sama cewek, anak muda gitu kan. Saya diantar ke kamar kan, lantai 3 nggak salah. Semenjak saya naik itu lukisan bagus-bagus banget nih. Ada yang anak kecil teriak segala macam, tapi lukisan tua. Ada yang kayak ibu-ibu tuh ngeliatin gitu. Jadi kita jalan seakan-akan lukisan tuh ngeliat terus gitu. Ini canggih juga nih yang lukis, saya mikir. Masuk ke kamar, saya mandi. Itu kejadian ketiga setelah saya 2 itu kejadian itu. AC kan di setel paling tinggi lah bang gitu, 16 atau berapa gitu kan, karena gerah banget ya, tidur. Tiba-tiba tuh kok kamar saya kebangun karena kamar saya panas. Panas itu nggak biasa, bukan kayak AC mati gitu. Jadi bener-bener pengap kayak di ruang studio ini, yang bener-bener nggak ada udara gitu. Tiba-tiba saya kebangun, samar-samar saya melihat. Jadi saya nyewa kamarnya itu twin bed ya, yang 2 kasur gitu kan, twin bed. Jadi tujuannya itu biar teman saya nanti di sini gitu, karena teman saya laki gitu kan. Jadi saya tiba-tiba saya lihat ada satu sosok duduk, pas saya ngerep gitu, duduk di kasur yang sebelah, di kasur sebelah duduk gini. Saya masih ngelihat samar-samar itu baju putih, terus kotor tanah. Terus saya ngelihat rambutnya itu panjang, berantakan gitu. Di hotel itu saya ngeliat gitu, ini apa sih gitu, saya mikir ngebelakangin gitu. Ngebelakangin, dia nggak ngeliat ke saya. Dia ngebelakangin. Ini kan kalau hotel sini kan TV ya, dia kan ngeliat ke TV. Nah kalau di TV itu kan, kalau dia ngeliat ke sana, kita bisa ngeliat dong muka jadi siapa. Betul. Ini tuh nggak ada bang depannya.
Jadi depannya bukan rata, depannya tuh kayak ruangan biasa. Jadi cuman ini doang yang ke belakang saya yang ngelihat. Jadi depannya itu ketika dia ngaca, saya masih ngeliat ini ada remote di sini, bantal. Jadi nggak ada. Itu yang saya aneh, kayak cuman setengah badan itu. Wah, saya makin panik, saya bangun, itu nggak hilang-hilang. Itu saya pertama kali di situ saya lupa semua bacaan Al-Quran, Bang. Lupa sama sekali, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa sama sekali di situ. Terus yang saya hafal cuma surat Al-Fatihah di situ. Saya baca terus Al-Fatihah. Lama-lama dia hilangnya tuh nggak langsung, Bang, samar-samar gini. Kayak mengelabuhi mata kita gitu, kayak nanti bias lama-lama cek hilang. Di situ saya panik dong, Bang. Ya, saya lari, saya buka pintu hotelnya kekunci. Loh. Kekunci, tapi kalau di hotel itu kan kartu kan? Kartunya itu nggak ada. Yang ditempel di Nggak ada, iya. Nah, di situ tiba-tiba lampu yang kan ada lampu yang di sini kan ada lemari. Biasanya kalau hotel kan ada lampu kecil tuh. Iya. Itu mati tiba-tiba. Tapi lampu yang di saya tidurin itu nggak mati, dan AC itu tiba-tiba nyala lagi. Kan otomatis kalau itu kartu nggak ada, semua akses listrik mati dong. Mati kan. Wah, saya panik situ, Bang, kayak wah nggak bisa kebuka nih, gimana nih. Saya berusaha jalan ini, akhirnya wah saya berlindung di kamar mandi aja deh, saya mikir. Saya masuk ke kamar mandi. Udah. Tapi maksudnya kalau dari dalam kan mestinya bisa, Bang, ya. Nah itu makanya harusnya kan bisa dari dalam, ya kan. Itu tiba-tiba kekunci, kartunya nggak ada. Yang saya bingung kok kartunya nggak ada gitu. Kalau kartunya ada kan, ya saya masih berpikir positif ya, mungkin nih pintu rusak gitu, tinggal saya telepon resepsionis, atau maksudnya kalaupun ini keangkat semua lampu mati gitu. Kalau berpikir ini koslet, ya nggak mungkin juga, maksudnya kalau koslet kan ada ada bunyi kedip-kedip gitu dulu kan, ini langsung tek gitu, kayak dimatiin satu pusat gitu. Soalnya saya ke kamar mandi, terus saya ngapain ya di kamar mandi? Udah saya wudhu. Pas saya keluar, tiba-tiba lemari itu kan kebuka sedikit tuh, Bang. Saya tempat naruh baju. Ada satu kain merah. Dan itu bau banget, Bang. Dan ada kayak, saya nggak bisa bilang rambut atau apa, dia pokoknya panjang gitu, hitam. Baunya luar biasa. Gitu. Dia nyata banget itu. Tapi mukanya itu akhirnya saya deketin, saya lihat, dan persis apa yang saya lihat waktu saya di Jogja itu. Jadi matanya di mana, itunya di mana. Sama persis. Dan yang lebih serem lagi, matanya itu di belakang sini. Astagfirullah. Tahu mata laba-laba nggak, Bang? Jadi banyak matanya. Di sini borokan laba-laba semua, kayak mata laba-laba. Gitu. Harus saya tegesin, saya baca surat Al-Fatihah lagi, ternyata yang saya bisa tuh itu doang, tapi itu bolak-balik tuh, bolak-balik. Saya hantem aja terus deh. Nah, yang bikin saya takut ini, dia hilangnya langsung ke atas, gitu langsung. Wah, itu saya langsung panik. Akhirnya lampu tuh nyala lagi. Nyala, yang awalnya mati tuh nyala. Itu smoking room kan saya mesennya. Saya ngerokok lah. Saya buka jendela yang akses keluar. Itu saya lihat di jam pada saat itu, udah 2:30 nih. Berarti tadi saya pas bangun mungkin gangguannya 1:30 atau jam 2 tuh. Karena lumayan lama, setengah jaman lebih. Terus saya bener-bener udah gak takut, udah gak apa, saya pasrah aja di situ kan. Pas saya ngerokok, tiba-tiba pas saya buka jendela itu pemakaman, Bang. Astagfirullah. Pemakaman yang benar-benar udah nggak keurus. Jadi itu pemakaman, saya buka itu pemakaman, saya tutup lagi hordeng, saya buka lagi, orang pada baris, Bang. Itu demi apapun saya melihat. Yang di bekas pemakaman itu. Tahu Pengabdi Setan? Nonton film yang pertama? Iya, tahu. Saya ngalamin. Yang benar-benar dijegat sama itu pada niat ke atas. Ada yang nangkring di pohon, ada yang itu di itu. Berdiri banget nih. Iya, ada yang nangkring di mana-mana, ada yang bawa pala gini. Dan itu karena kan kalau lantai 3 kan nggak gitu jauh. Iya, benar. Dan mata saya itu disuruh untuk lihat ke sana. Aduh, nggak kebayang sih. Kayak jadi mereka rapi, tapi dengan keadaan yang macem-macem. Udah saya tantangin, udah saya mau gimana kan? Saya udah takutnya luar biasa, Bang. Saya ngerokok, saya ngeliatin. 2:30 ini, malah ada yang kayak tepuk tangan gitu. Tapi kalau orang suara tepuk tangan kan gini, gitu. Kalau ini, gitu, kayak gemak gitu, kayak bung gitu. Padahal satu tepuk tangan gitu, jadi suaranya kayak deng gitu, kayak meletak tapi bergaung gitu, bergema. Oh, saya takut di situ tuh.
Yang saya aneh itu nggak ada suara nangis, suara ketawa, jadi dia melihat semua gitu. Akhirnya tiba-tiba itu saya akhirnya berpikir, bukan berpikir ya, tiba-tiba iman saya tuh dorong coba bacain sholawat yang banyak itu. Pelan-pelan tuh saya bacain sholawat, hilangnya satu-satu bang. Set, set, ada yang masuk ke kuburan lagi, ada yang masuk set, ada yang ke pohon lagi, ada yang ke ini lagi, gitu hilang. Jadi hilangnya tuh kayak dicabut, kayak ada yang narik, tapi nggak teriak, nggak apa gitu, nggak marah, kayak udah pasrah aja makhluk-makhluk itu. Dan itu bertepatan dengan mau azan subuh. Akhirnya saya keluar check out dari sana. Saya Pagi-pagi itu langsung. pagi saya telepon teman saya udah habis sarapan tuh, gue nggak bisa tidur saya semalaman. Udah deh, ayo, nih. Terus saya ceritain ke teman saya, emang ada kuburan apa bro? Ada di belakang. Ternyata emang bener paginya itu ada kuburan. Tapi kuburan yang pagi itu dilihat pemakaman yang rapih bang, bukan yang saya lihat itu. Wah nggak kayak gini nih kuburan yang gue lihat. Gue jelas banget nggak kayak gini, saya bilang. Saya dikasih tahu sama panitia daerahnya, di situ tempat pemakaman, saya nggak bisa nyebutin artis ya, takut di ini. Artis yang identik dengan film horor yang legenda. Oh, di situ. Oke. Dan kamar saya itu pernah disewa sama dia. Anjir. Nomor segitu, dong. nomor segitu iya. Jadi legend ya, artis Iya, artis iya. legend. Dan memang dia terkenal Ya semasa hidupnya aja udah horor banget. udah horor ya. Dan Dan saya saya pas mengarah ke situ sih orangnya. dan saya pas ke sana ngeliat makamnya ada. Ya udah saya mencoba untuk mendoain aja bang gitu. Dan memang sebenarnya nggak ganggu di itu, cuman nampakin, mungkin nampakin ganggu karena saya takut. Tapi memang yang saya lihat bukan sosok itu. Jadi saya bisa yakinin banyak orang yang bilang, oh dia pernah di situ. Tapi saya bilang dalam hati enggak, bukan dia. Karena kalau dia, saya tahu bentuknya. Ini bentuk orang lain gitu. Yang mencoba untuk membuat stigma saya supaya saya percaya bahwa oh yang di situ tuh yang artis senior itu gitu. Pada akhirnya kan kalau saya mempercayain itu kan akan saya sebar ke orang-orang lain, karena saya berpikir ya keluarganya juga kan kasihan untuk mendengar gitu, karena menurut saya ya dia kan baik almarhumah itu kan, maksudnya ya memberikan tayangan yang bagus juga gitu. Jadi saya nggak arah ke sana sih. Jadi akhirnya saya turun ke sana. Yang saya check in itu kedua pas check out, 2 orang itu nggak ada, yang ada punya Resepsionis. resepsionisnya. Sebenarnya saya kaget saya bisa check in di situ, nggak ada di daftarnya. Jadi dua orang yang resepsionis manajernya itu kaget. Lah kok ini saya nggak ada daftarnya nih, kamu masuk lewat mana dikasih aja? Oh pas pagi itu di si dua Iya, itu sempat kasus tuh bang. Enggak ada dua resepsionis. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Jadi ternyata itu nggak ada orang yang kerja di situ. Terus Dan akhirnya si resepsionis itu bukan resepsionis, manajer yang punya hotel itu bilang, 2 orang pasangan anak muda ini orang yang pernah mati di kamar saya yang di situ. innalillah. Serius? Itu jadi ceritanya sempet rame dulu berapa tahun yang lalu, udah lampau lah sebelum hotel itu baru bangun. Jadi pasangan muda-mudi yang hamil di luar nikah katanya bang. Terus ketahuan keluarganya segala macam, akhirnya bunuh diri Di kamar. di kamar itu berdua. Dan yang saya lihat itu sosok yang cewek itu. Ketika saya pikir-pikir lagi, dari badan-badannya segala macam emang bener gitu sosok itu. Dan yang aneh itu nggak ada lukisan tua yang ibu-ibu ngeliatin itu, saya nggak ada. Jadi lukisan yang saya lihat lukisan bagus pas saya keluar pagi itu. Jadi saya lihat itu nggak ada yang benar-benar saya lihat yang satu lukisan ibu-ibu itu yang matanya ngeliatin saya itu nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar nggak ada itu sama sekali di situ. Berarti itu yang kerjanya cuma manajer itu aja? Jadi ada pegawai lagi, terus ada pegawai 2 orang dan itu cewek dua-duanya. Sampai berdebat juga sama pegawai itu. Jadi pas lagi di situ, jadi gini loh bang, si pegawainya itu nyangkanya masuk ke saya udah ngomong sama yang satunya. Nah yang satunya nyangkanya udah ngomong sama saya, jadi saya masuk aja tuh gitu. Oke. Jadi kayak karena saya udah punya akses kunci, mungkin 2 orang itu mikirnya ya mungkin ke mbak ini, mungkin ke ini gitu. Iya, Karena itu hotel iya, sepi benar. ya kan, jadi kan mikir nggak, ya udahlah dia udah punya akses ke ini kan. Dan mbak-mbak yang 2 ini ngelihat memang saya langsung ke resepsionis, terus dia melihat bahwa saya kayak ngobrol sendiri gitu, mikir ini orang rada ada masalah gitu. Dia bilang gila awal. Ya kalau emang bener ini kan mestinya itu kan 3 lantai bang. Iya. Maksudnya ngapain harus ke lantai 3? Iya, kan? di lantai 3 itu. Seenggaknya dipilihin dulu, apalagi sepi kan. Sepi, iya. Pasti yang dipilihin dulu yang di Yang dekat dong, yang iya. bawah gitu.
Nomornya saya lupa 323 apa 303 saya lupa. Saya masih agak inget sih. Akhirnya udah dari situ, wah ini nggak bener nih sama diri saya nih gitu. Kalau saya ketiap tugas ke daerah emang tujuannya tugas, kalau memang kayak gini terus capek juga nih saya bilang. Mungkin itu salah satu cara Allah juga, saya nggak tahu ya untuk itu. Cuman kan saya nggak mikir masa ya cara Tuhan begitu gitu kan. Untuk ini cuma saya nggak berpikir itu mungkin cara setan untuk menyesatkan saya, untuk saya, karena kalau saya makin mempercayai mereka kan saya takut. Saya mencoba untuk mengenal mereka lagi lebih dalam, akhirnya saya tahapnya akan menguasai mereka kan. Iya. Jadi saya punya ilmu, lalu gue ambil, gue tarik gitu. Nah terus pas dari saya situ sempat agak males gitu nginep di hotel sendiri segala macam. Saya mikir kayak Berarti temannya itu nggak datang? nggak datangnya kan pas pagi itu. Jadi Iya. lu ngapain pulang kata dia gitu. Udah pindah saya bilang. Lu ngapain keluar dari sini, check out. Pindah cari tempat lain aja walaupun jauh. Akhirnya karena itu berbatasan agak dekat sama Jogja, akhirnya saya balik lagi ke Jogja, ya ke Jogja itu kan. Udahlah lebih aman di sini gitu saya mikir. Pernah ada lagi di daerah Serang. Jadi masih ada 2 lagi nih yang saya alamin nih. Jadi di pertama itu di Bengkulu. Setelah itu gangguan itu ada di Bengkulu. Di Bengkulu itu ada satu hotel, karena waktu itu ada acara dari nasional gitu ya. Jadi semua hotel keisi penuh. Jadi ada cuman satu hotel yang memang layak nggak layak sih bang gitu. Jadi ada layak nggak layak. Ada saya di situ kan. Ya udah, teman saya sendiri gitu. Teman saya sendiri. Udah saya nonton TV dong. Nonton TV. Pas nonton TV, remote saya taruh kan. Doa saya ya, sambil main HP. Tuh TV mati sendiri bang. Tek. Wah listrik nih saya bilang. Saya udah nggak mikir macem-macem tuh. Wah listrik nih kali. Itu masih jam 9-an lah. Masih sekitar jam 9 malam. Akhirnya saya coba nginin kabelnya. Bener gitu, nggak ada yang mati. Nggak ada yang koslet gitu. Saya datang lagi, saya nyalain lagi. Tak. Saya lihat tiba-tiba tuh TV suaranya gede sendiri. Terus remote saya taruh. Udah saya liatin aja, udah saya mikir nih gangguan lagi nih, nantangin lagi, wah nggak bener nih saya kalau tiap kayak gini-gini nih, saya bilang gangguan lagi. Tiba-tiba tuh remote itu ada yang neken gitu bang, kita ngeliat kayak ketekan gitu, jadi geganti sendiri. Saya matiin lagi, akhirnya kan saya matiin. Situ udah saya udah mulai nggak gitu takut kan, karena ya udah saya yang lebih serem ini udah pernah tahu nih gitu. Tapi saya penasaran aja nih, ini ganggunya kayak apa nih gitu. Tiba-tiba saya nyalain lagi. Ini agak lebih ini sih. Jadi pas TV itu nyala, muka cewek doang bang. Dan lagi-lagi yang saya lihat tuh yang matanya itu nggak beraturan Di layar itu. di layar itu. Jadi kayak bukan kayak ini, cuman kayak gambar doang gitu. Ini apaan sih? Udah saya matiin, saya kabur keluar. Saya bangunin teman saya bilangnya. Terus teman saya bilang, iya gue juga ngalamin hal yang sama nih, kata dia gitu. Kenapa emang? Kamar mandi nyala terus dia airnya gitu. Jadi kayak koslet gitu tapi aneh gitu. Nyala terus, dimatiin, nyala terus ada yang mandi gini. Ya udah akhirnya karena itu udah malam, kita tebak tuh ini aja deh, ayo lu ke kamar gua apa gua ke kamar lo gitu. Yang mana yang lebih minimal nggak gitu serem. Akhirnya saya ke kamar dia kan kata. Kalau dia, oh enggak deh kalau TV kayak gitu. Dan anehnya orang-orang yang ikut saya lagi perjalanan dinas itu, yang awalnya nggak kegangguin, karena ngikut saya, dia jadi keganggu juga gitu. Itu jadi saya ngerasa nggak enak tuh di situ. Jadi kayak ngerasa udahlah biarin. Cuman kan dia akhirnya menceritakan kan, gini gitu. Akhirnya udah. Nah ada satu kisah yang terakhir di daerah Serang Banten. Nah kalau ini memang bukan urban legend atau cerita internal di kantor saya, bahwa jadi itu kan ada asramanya di kantor itu. Ini memang terkenal horornya sehoror-horornya katanya. Pokoknya ada yang pernah ada yang nginep di sana, gak mungkin gak digangguin. Kata dia gitu. Dan ada satu kesempatan saya nginep di sana sama tim gitu. Karena memang datang malam hotel, maksudnya kita nggak berpikir untuk cari hotel dulu. Karena untuk surat tugas kita masih besoknya nih. Jadi untuk hotel tuh harusnya di tanggal besoknya kan. Ya jadwal harus nginep di hotel itu baru tanggal yang besoknya itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita satu tim itu ke sana pakai mobil kantor,
masuk ke sana itu jam, dari sini tuh jam, saya lupa, sore nyampe sana tuh jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi kita berkemas-kemas barang dulu lah di sana. Dan itu ada kayak peserta-peserta pelatihan yang nginep di situ juga sebagian. Terus akhirnya pas saya masuk situ saya mulai agak curiga tuh. Jadi ada yang sapu, tukang sapu malam-malam, pegawai situ gitu. Yang saya awalnya mikir pegawai situ kan, sapu malam-malam. Pas nengok mukanya kayak orang, mohon maaf ya bang, kayak orang cacat lah gitu. Oke. Cuman cacatnya itu mukanya itu kayak apa ya bang ya, kayak bisa di iniin, kayak keluar nanah belatung gitu. Tapi bentuknya kayak orang, muka mohon maaf kayak orang cacat gitu. Tapi saya mikir kok ini orang nggak diobatin. Terus dia ngeliatin saya, melototin gitu sambil nyapu. Seragamnya tuh pakai seragam di daerah OB di gitu. OB itu ya, kayak seragam OB. Udahlah biarin aja, kan saya juga gak enak kan, ya saya senyumin aja kan, dia buang muka gitu. Terus pas saya situ udah kita makan nih, keluar dulu kan makan. Itu bos saya udah cerita nih, aduh gua nggak berani sendiri katanya gitu, ini emang tempat horor banget nih gini. Jadi ada laki, bos saya satu laki, saya berdua cowok, ada dua ibu-ibu. Akhirnya teman saya sama saya udah kompakan berdua nih, udah pak ini di sini aja gitu, kita berdua di kamar yang ini aja gitu. Kata dia gini, ya udah tapi saya di tengah ya gitu, kamu di pojok gitu. Pas abis makan nyampe sana, memang kamar saya itu, kita berdua itu di pojok dan gelap banget bang, kayak bener-bener lorong pojok, dan itu kamar kayak udah nggak pernah kepake gitu kan. Nggak pernah kepake. Udah saya masuk ke sana berdua, yang bos saya di tengah gitu kan. Di situ saya cerita horor juga berdua sama teman saya. Aduh gimana ya kalau kita digangguin, kata teman saya gitu. Ya juga sih, gue ngeri juga nih katanya gitu. Saya udah mulai agak ngeri juga kan. Tiba-tiba teman saya lebih tidur duluan. Saya lupa jam berapa ya, saya jam 11 jam 12. Nah saya pakai headset tuh kan, pakai headset, saya dekat jendela, saya buka jendelanya. Tiba-tiba di headset itu kayak ada suara cewek nangis bang. Saya dengerin lagu kok tiba-tiba lagunya itu nggak langsung hilang, tapi lagunya itu tiba-tiba kayak pelan-pelan kecil jauh, terus tiba-tiba ada suara berubah, suara cewek yang nangis makin kenceng di kuping kanan saya nih. Terus tiba-tiba masuk ke sini, ke kuping kirinya ini kayak masuk jalan gitu tuh, kayak apa audio yang 8 dimensi itu tuh, kalau kita suka dengerin. Kayak kita nonton bioskop. Nonton bioskop ya. Terus tiba-tiba sih suara ketawa. Wah, saya bilang ini nggak bener nih. Udah headset saya lepas, ya kan. Saya dengar suara kucing di luar kamar saya itu lagi berantem sekencang-kencangnya. Waduh, saya bilang nih kan, nggak bener nih, tanda-tanda nih. Ada yang ngetok pintu kamar, tak. Saya udah feeling nih, kalau dibuka kelar nih. Udah saya belum tidur lagi, teman saya tidur duluan, ya kan. Udah nggak bener nih, saya bilang. Nggak saya bukain, makin digedor kenceng bang. Wah udahlah biarin aja deh. Udah akhirnya di situ saya langsung nggak mikir banyak lagi deh, karena saya udah sering kayak gitu kan. Karena ya udahlah, saya headset saya matiin, saya berusaha untuk tidur aja kan. Nggak bisa tidur tuh, saya dimerem-meremin aja. Tiba-tiba teman saya kebangun gitu kan. Jadi galonnya itu ada di luar ruangan bang, dia mau minum. Waduh, saya udah feeling nih, dia buka pintu, dia nih ngelihat. Saya bilang, dia kan nggak ngerasain saya digangguin kan. Dia buka aja, main anak truk, buka. Pas dia buka, ngisi air minum tuh biasa kan, itu ada tangga ke bawah, jadi dia ngelihat ada cewek duduk, katanya cewek duduk nangis sambil kayak bawa gendong anak kecil gitu. Karena teman saya nggak gangguin kejadian itu, sama teman saya disapa kan, Mbak kenapa mbak nangis gini malam-malam gitu. Padahal itu udah dari secara tampilan, pas teman saya cerita ke saya itu, saya bilang itu udah bukan manusia, lu kok nggak ini ya. Karena dia masih setengah sadar, terus dia ngeliat kayak bawa anak kecil. Terus teman saya itu ngerasain kok ini bau banget gitu, bau busuk. Tiba-tiba suara jeritan teriak cewek itu, langsung loncat lagi ke atas. Karena teman saya orangnya lebih tenang, dia datang masuk.
matang minum, sempat saya intip dia bengong aja kan, dia bengong aja, diem segala macam. Akhirnya besoknya saya ajak ngobrol kan, kita ngobrol, ternyata dia menceritakan tadi yang saya ceritain itu. Terus saya bilang, lah gua itu sebelum lo keluar gua ngedengerin suaranya doang sama getok-getok ini, katanya gitu. Besoknya dia sakit bang, panas, demam segala macam, meriang gitu. Jadi dia udah nggak kuat karena dari gangguan itu kali ya. Jadi kayak udah bener-bener, wah gila sih ini, kata dia. Kata dia gue baru pertama kali tuh ngeliat kayak gitu, dan emang baunya busuk banget gitu. Pas dia teriak, gue udah santai aja nggak bisa lari, takut ngebangunin orang-orang gitu kan. Akhirnya sharing cerita, kita keluar lah gitu. Udah bang, pak gitu. Ternyata yang bos saya dapat gangguan juga. Jadi dadanya tuh kayak ada yang tekan. Jadi dadanya ada yang tekan segala macem. Terus pas saya keluar dari sana, karena itu udah terkenal horor kan segala macem, jadi ceritanya tuh hampir sama semua. Jadi ketika saya balik ke kantor, lu ke kamar yang pojok ya, gangguannya ini ya, katanya gitu. Pas diusik-usik ya, diusur-usur, tiba-tiba ya standarnya gitu-gitu. Pernah sebelum itu dijadiin lahan untuk inian, jadi pernah ada yang gantung diri di situ. Jadi perempuan gitu. Jadi denger ceritanya mah, mohon maaf ya, diperkosa sama yang ngebangun. Pas titiknya di situ. Makanya itu sebenarnya kamar yang nggak boleh ditempatin. Jadi karena yang pernah nempatin di kamar itu pasti dapat gangguan terus, karena udah nggak ada ruangan lagi yang saya bilang tadi itu dipakai sama orang-orang yang siswa-siswa yang latihan itu kan. Jadi yang di asrama, jadi mau nggak mau kita tinggal di situ berdua. Untungnya saya berdua gitu. Tapi dua-duanya itu digangguin gitu, sama. Jadi dia langsung nampak saya suara gitu. Berarti pas meninggalnya itu kemungkinan dia lagi dalam keadaan hamil kan? Iya, dalam keadaan hamil. Akhirnya ketika saya cerita sama teman-teman yang di kantor, mungkin teman saya itu dapat info dari orang sana atau apa, ngulik gitu kan. Tiba-tiba kejadiannya gitu. Kayak gitu sih bang, maksudnya kayak ya banyak banget hal-hal yang aneh-aneh gitu saya alamin gitu. Pernah juga saya, ya ini mas sepintas aja, saya pulang dari kerja di rumah saya kan, jam 1 malam waktu itu, hujan rintik-rintik. Saya ngelihat ada ini ibu-ibu yang biasa tukang bakso di depan rumah saya bang. Biasa dia suka negor gitu saya kan, baru pulang gini-gini, tapi mukanya tuh udah pucat, kayaknya udah segala macam pucat. Udah mungkin sakit kali saya mikirnya kan. Tapi situ memang ada bendera kuning gitu, banyak ada bendera, siapa yang meninggal nih, udah besok pagi aja deh gitu. Tiba-tiba pas saya bangun, saya tanya siapa yang meninggal, yang tukang bakso itu udah meninggal bang. Iya, sebelum pas sore itu. Jadi dia mungkin ngasih salam terakhir kali ya. Iya, dengan menampakkan wujudnya gitu ya. Itu fasenya 2018 itulah sampai 2019 tuh. Cuman yang paling saya ngerasa banget gangguannya itu setiap saya ke daerah-daerah tertentu itu gitu. Kalau daerah-daerah di bagian daerah Pulau Jawa itu ya, daerah Jawa ya. Iya, Jawa sama ada Kalimantan juga pernah saya. Kan kalau Kalimantan itu saya sih IG story sih gitu. Malam-malam IG story di Kalimantan. Tiba-tiba salah satu teman saya di IG itu atau yang follow saya ngelihat ada kayak kuyang gitu jalan. Cuma saya nggak ngelihat gitu. Yang ngelihat tuh orang yang di video ini tuh saya terbang gitu. Gila ya, mistis banget ya Bang Faris ya. Makanya itu, makanya saya jadi kalau semenjak itu ya bang, jadi kayak apa sih yang mikir ya, karena kayak portal gaib atau apa gitu, saya nggak ngerti lah. Semenjak situ tuh saya kayak jadi sempet nggak tenang juga kan, jadi sempet nggak bisa tidur. Kalau dibilang mimpi buruk banyak banget bang gitu. Padahal saya pada awalnya ya memang nggak percaya sama gituan gitu. Banyak yang bilang lu belajar kali, jadinya banyak setan yang ingin nantang atau pengen gabung sama lu. Yang buru-buru bang saya belajar kayak gituan buat apa sih mikir kan. Karena saya pernah berpikir gini, orang-orang yang belajar ilmu-ilmu gitu ya, khususnya kayak ilmu kebal, ilmu apa segala macam, itu kan sebenarnya yang landasannya katanya agama harus begini supaya kebal. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah perang Badarnya berdarah-darah bang. Iya. Ya kan? Nggak ada yang pakai ilmu kebal gitu. Yang maksudnya di ajaran syariat
agama aja. Kalau kita kan umat muslim berpatokan hidup itu kepada, kalau kita mau bener kita contoh Nabi Muhammad aja udah gitu ya. Dan Nabi Muhammad juga pernah kena santet cuman seujung rambut doang gitu. Ya bahkan Nabi Muhammad aja masih bisa merasakan sakitnya ditebas pedang gitu kan ketika perang. Makanya kalau orang-orang yang belajar kayak gitu kan sebenarnya, karena gini, konsep-konsep fase kayak gitu kan, gaib itu senangnya ketemu hal-hal yang berbau pikirannya negatif gitu Pak. Betul. Ya kan, jadi kalau kita berpikir mau ambisi gitu, kayak mau kaya atau mau jadi orang sakti segala macem, sebenarnya kan ayat-ayat suci yang dibawain oleh para guru atau dukun-dukunnya itu kan sebenarnya marketing mereka supaya Iya. alasannya ini ilmu putih. Agama ilmu putih. Iya, padahal kan nggak ada. Cuman kalau amalan-amalan ijazah dari kiai-kiai atau habib itu saya percaya ada, dan itu kan nggak bisa sembarangan ngasih ijazah ke siapa. Dan itu pasti harus dengan keistiqomahan dalam beribadah yang benar-benar sholat 5 waktu, ngadepnya bener, pakaiannya bener gitu loh, yang maksudnya nggak macem-macem gitu. Makanya kan sebenarnya tinggal kita aja Bang posisinya di mana, karena posisi hidup manusia ini kan berada di dua simpang kalau menurut saya ini. Ya. Dua simpang. Jadi ketika kita dilahirin, kita bisa milih ke kiri atau milih ke kanan nih gitu. Dalam arti ke kiri ini dua-duanya sebenarnya bisa mengabulkan apa yang kita mau Bang gitu. Jadi kalau kita bersekutu sama setan, ya bisa juga jadi kaya, bisa juga jadi ini instan. Yang saya bilang tadi, nggak ada rasa sakitnya. Jadi ketika segala sesuatu orang mendapatkannya dengan instan, kalau menurut saya yang ada dengan rasa kesombongan. Ya, pasti dia sombong, pasti dia karena gampang dapetinnya. Tapi kalau kita dekatnya sama Allah gitu, sama Tuhan, itu kan ngerasa kayak, kalau saya pada akhirnya lebih baik dikasih surprise Bang. Jadi kan kita nggak seru ya kalau kita minta ini terus ke ini sama setan akhirnya dikabulin. Kayak nggak ada. Apalagi kan kalau jejak backpacker kan petualangan terus kan. Maksudnya nggak ada surprise di depan tuh akan ada apa gitu loh. Gitu. Maksudnya kayak kita minta ini, kalau nggak dikabulin pasti kan ada sesuatu yang lebih baik. Kita kan berpikir baiknya gitu. Kayak mungkin abang kalau naik gunung ke atas, makin tingkatan ke atas makin indah kan. Iya. Ya kan? Tapi kan kita nggak pernah berpikir bahwa di atas lebih indah dari di bawah gitu. Tapi kita berpikir bahwa wah nanti kali aja di atas ada tukang bakso gitu, kali aja di atas ada tukang baju jaket atau apa, karena kita kedinginan. Kita kan berpikir baik atas surprise itu. Tapi kalau orang yang jalur setan kan, wah di atas nih pasti ada, udah tebak tuh pasti ada bunga, pasti ada ini, instan aja akhirnya sombong gitu. Makanya saya juga nggak habis pikir gitu. Sama maksudnya ini disclaimer di luar itu ya, maksudnya ini keresahan saya yang saya alamin. Orang kita itu gampang banget gitu ketipu sama hal-hal berbau klinik gitu ya. Ya, klinik Gitu. Maksudnya yang menggandakan uang lah gitu. Ya kan, yang bisa melet wanita yang cantik idaman dia gitu loh. Saya juga kaget banget kan kemarin yang dengar yang berita apa namanya yang di Banjarnegara ini. Loh ini tahun 2023 loh masih ada orang yang percaya dengan menggandakan uang gitu. yang selamat itu ya masalahnya. Iya, Mbak Selamat itu kan maksudnya ya ketika ditelusurin kan sebenarnya orang-orang gitu pelaku kriminal kan. Maksudnya saya berpikir bahwa Indonesia ini adalah salah satu yang paling gampang dijual untuk urusan agama sebenarnya. Pokoknya yang berbau agama apapun akan rame gitu. Jadi ya modelnya kayak menggandakan uang atas karena ini dia turunan wali, turunan apa. Karena menurut saya orang yang mengaku wali itu bukan wali, nggak ada wali yang mengaku dirinya wali gitu. Karena menurut saya kewalian itu hanya bisa dilihat oleh orang yang merasa kewalian itu juga gitu. Sama-sama wali koneksinya ada gitu. Dan nggak mungkin menampakkan diri gitu. Makanya aneh kayak mbak ini 2023 Bang, maksudnya masih ada yang kayak gitu di zaman ya katanya meresesi gitu kan, kok masih mau berani yang kayak gitu bertaruh. Makanya uang dia buat uang segala macem. Tapi memang kadang kalau saya berpikir dunia ini kayaknya udah makin nggak sehat Bang gitu. Jadi
kalau saya merasa gitu dengan gangguan eksistensi segala macam dari jin atau iblis segala macam, itu saya rasa itu di dunia mereka tuh kayak dikejar target karena di dunia mau ditutup gitu. Karena kayak ayo banyak-banyakan nyesatin orang nih gitu. Banyak yang bilang dulu sebenarnya dukun lebih gila dari sekarang, cuman karena nggak ada media aja gitu. Justru sekarang media bisa dijadikan adalah ladang marketingnya. Jadi kita kan media, iya mereka gitu. Maksudnya sekarang kalau kita ngetik di aplikasi Oren yang belanja itu kan boneka santet ada muncul. Ya kan, dulu beli boneka santet kan susah. Berarti kan lebih gampang orang tinggal milih kalau kita mau sejadah atau tasbih juga keluar gitu. Cuman banyak orang yang boneka santet deh gitu. Boneka jenglot. Boneka jenglot ya kan. Jadi pada akhirnya ya ini apa, segala sesuatu bisa dibikin lebih mudah gitu. Makanya kalau saya berpikir wadah-wadah podcast seperti ini saya lebih seneng dalam artian ini bukan di endorse ya gitu. Maksudnya ini karena saya melihat juga gitu. Karena saya bukannya saya mau pansos atau apa gitu. Karena saya nggak mau lah apa maksudnya dilihat orang atau apa segala macam. Karena kalau kita minim diperhatikan orang tuh hidup lebih tenang kalau menurut saya. Jadi kalau kita nggak ditemenin atau nggak diajak itu kayak bisa kita lebih kenal diri sendiri aja, kayak ya udah kalau nggak diundang nggak usah datang gitu kan. Misalnya kalau diundang ya datang gitu. Jadi lebih enak begitu. Cuman yang saya seneng kan ya podcast seperti ini sih harusnya lebih banyak ada bang. Pertama apa? Pertama menceritakan hal-hal mistis, dan kedua kan mencerita masalah-masalah pribadi orang yang dialamin gitu. Betul. Karena menurut saya ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Gitu. Tapi segimana mungkin sebuah podcast itu bisa bukan sekedar memberikan pelajaran, tapi bisa menjadikan renungan gitu. Renungan bahwa memang masalah orang di luar sana tuh macam-macam loh gitu. Dan nggak banyak orang yang pengen cerita atau speak up tentang mungkin masalah gaib atau masalah mistis atau aib segala macam gitu. Ketimbang podcast yang cuman isinya ya yang kayak kebanyakan tuh cewek-cewek seks segala macam. Karena saya jujur aja nggak habis pikir gitu kayak ya mohon maaf ya kalau saya nggak mohon maaf kalau saya diserang nantinya oleh netizen yang begitu. Saya lebih baik menyampaikan bahwa apa sih yang mereka cari gitu loh. Kok kayak mamerin maksudnya kayak baju seksi-seksi, minuman segila-gilanya itu. Ya itu jalan hidup orang gitu. Tapi maksud saya ketika kita mencari dunia sekencengnya yang saya alamin gitu, mau sampai ujung dunia dia nggak pernah akan puas, Bang. Dan yang miris untuk di sekarang itu adalah wanita itu menurut saya adalah makhluk yang benar-benar, makanya saya ini di luar konteks ini ya, makhluk yang benar-benar dibilang menurut saya suci lah bang. Perempuan itu ketimbang laki ya, bukan laki nggak suci. Menurut saya suci dalam artian setiap insan manusia itu lahir di rahim seorang ibu wanita. Bahkan Rasulullah dan para nabi sekalian itu lahir di rahim wanita gitu kan. Bahkan banyak juga di surat Al-Quran menjelaskan tentang keistimewaan wanita gitu. Maksud saya dengan adanya aplikasi-aplikasi yang modelan kayak yang tok-tok wow itu gitu atau yang lain, itu kan jadi ajang mereka untuk sebenarnya jatuhnya juga kayak prostitusi online sih. Ya yang kalau yang normal-normal joget masih aman nggak apa-apa, cuman kalau yang apa sih yang mau dicari gitu. Karena saya pernah dapat nasihat yang baik dari teman saya. Ketika kita ingin menciptakan generasi anak yang baik gitu, itu harus berada di rahim seorang ibu yang baik dan seorang laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab serta pemahaman agama yang baik. Makanya saya nggak heran kalau anak-anak sekarang lahir akhlaknya pada macam-macam tuh, sama yang tuaan kurang ajar segala macam gitu. Karena memang
fase-fase dunia itu udah seperti ini Ya, gitu. udah beda dari generasi yang dulu ke sekarang ini jauh Jomplang gitu ya. gitu. Karena memang teknologi ini diciptakan kan untuk ngehancurin sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang buat maju enggak, mempermudah iya. Sekarang kalau buat maju kan orang zaman dulu masih bisa hidup, jalan kaki ke warung beli beras segala macam masih bisa Bangunannya hidup. juga kan canggih-canggih. Lagi canggih-canggih kan. Iya, sampai zaman sekarang pun masih ada bangunan kayak Borobudur, iya segala kan. macamnya itu. Berarti kan nggak lebih baik untuk zaman modern, cuman lebih maju iya, lebih cepat. Maksud saya ya, kalau saya tipikal yang ketika saya berbuat baik untuk diri saya aja gitu. Kalau untuk kayak misalnya teman-teman atau orang yang masih melakukan gitu, saya nggak pernah kayak udah lu balik ngapain kayak gitu, kiamat bentar lagi atau itu, biarin itu aja. Yang penting saya bisa memberikan. Jadi menurut saya dakwah yang baik kalau untuk di sekarang saya ini adalah saya terus memperbaiki diri biar orang aja yang lihat gitu. Gitu aja sih Bang. Luar biasa. Oke Bang, wah dari awal ini sih isinya daging semua ya kalau menurut saya. Enggak juga, badan saya kurus Ya, Bang. jadi Daging semua ini nih daging Ya, semua. jadi ada kemarin itu saya sampai terbawa suasana gitu dari kisah yang dibawakan oleh Bang Paris ini ya. Dari horornya, dari spiritualnya gitu. Banyak yang bisa kita petik atau kita renungkan dari pengalaman dari Bang Paris ini gitu. Kalau teman-teman penonton di rumah nyimak dari awal sampai selesai ini tadi ya. Akhirnya sekarang Bang Paris sudah ya dengan hal-hal yang semacam itu udah dijauhin semua Bang ya. Iya, Dan sekarang ini mencoba memperbaiki diri agar lebih baik lagi walaupun nggak terlalu apa ya kayak mendalami benar gitu Bang, belum ya mendalami benar belum Ya, belum belum. sampai ke sana ya. Ilmunya belum dapat mungkin Iya, ya. belum. Yang biasa-biasa aja Bang gitu. Yang biasa-biasa aja ya. Dari pengalamannya sampai di Jogja ya itu tapi sampai sekarang belum tahu nih kalau masih keturunan dari Pajajaran nah itu Bang. Saya sih nggak pernah, beberapa kali mau nyari tahu, cuman memang dari pihak keluarga tuh nggak ngasih tahu secara pasti gitu. Cuman memang yang saya pastiin kuburan kakek saya itu ada tulisan Raden gitu. Oh. Dan ketika saya tanya sama bapak saya untuk gelar Raden ini jangan diberikan ke anak bawahnya lagi gitu. Jadi disamarkan, di stop aja gitu stop ya. gitu. Ya kan sekarang juga masih banyak kan orang-orang masih pakai nama Raden karena dia masih keturunan darah biru lah Darah kalau biru. untuk zaman dulunya itu. Ya mungkin kakek saya berpikir visioner juga ya Bang. Maksudnya untuk Islam ini kan nggak mengenal kasta gitu. Jadi ketika kita dipakein gelar-gelar itu akan ada kasta gitu. Ya kan, kasta-kasta bahwa ini saya nggak percaya darah biru, darah saya masih merah gitu. Kena air panas saya masih bengkak gitu kan. Oke, Bang Paris. Terakhir, Bang Paris mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah sebelum kita tutup podcastnya ini, Bang. Kesan dan pesannya mungkin. Ya kalau saya sih pesenin, ya setiap manusia itu berhak untuk memilih jalan hidup atau berdasarkan apa yang dia mau. Itu poin pertama. Yang kedua, tapi ingat setiap segala macam tindakan itu baik di dunia atau di akhirat nanti itu akan ada tanggung jawabnya, dipertanggungjawabkan. Tapi gimana caranya supaya kita tetap berada di jalur yang benar, walaupun karena gini Bang, kalau misalnya kita melaksanakan hal kemaksiatan tuh sebenarnya di dalam hati itu ngerasa tahu bahwa ini dosa gitu. Kalau pesan saya sih harus lebih banyak, sebandel apapun kita atau kita merasa diri kita belum benar, ya sebisa mungkin kalau masih ada orang tua terutama ibu, selalu minta doa dan berkahnya setiap kita melangkah kemanapun, karena hal itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat sih Bang. Karena doa ibu itu, ketika kita minta doa ibu itu, setiap keberkahan yang ibu doakan itu pasti direstuin oleh Allah gitu. Jadi menurut saya mau sebandal apapun kalian atau lo di luar sana, bukan saya menggurui ya, cuman memakmurkan atau memuliakan orang tua, minimal keluar itu izin atau cium tangan itu
itulah yang dilakuin. Kalau belum bisa melakukan hal lain untuk lebih baik gitu. Itu aja sih Bang. Mantap. Tuh, Andre, dengerin. Oke, JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Paris. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faris, Ya, terima thank you, kasih Bang, kesempatannya. Wah, nice banget ceritanya. Semoga Bang. jejak backpacker makin Saya maju dari ya. awal sampai selesai ini merinding. Jadi banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah Bang Insya Faris Allah ini. mudah-mudahan. Terima kasih Bang Iya, Faris Bang. sekali lagi. Sampai jumpa.